Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini, hari Minggu tanggal 29 Januari 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart seperti apa kondisi market pair USD selama satu minggu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Oke, kita mulai di time frame weekly di market Euro USD. Secara keseluruhan kalau kita perhatikan pergerakan Euro USD masih kecenderungan dalam tren besar adalah naik. Dan tentunya kenaikan ini terjadi ketika setelah menyentuh ya titik terendahnya 0.95358 dan terjadi kenaikan sampai dengan posisi saat ini itu sudah sudah tercipta 17 minggu ya, 17 minggu atau 17 bar, 17 candle selama 119 hari. Artinya memang dorongan bayar ini cukup signifikan ya pasca terjadinya pelemahan pada indeks dolar selama ini. Dan tentunya di minggu kemarin kalau kita perhatikan secara candle terbentuk ya, Anda bisa lihat terjadinya pembentukan higher high baru atau pembentukan high baru yang menjadikan resisten minggu ini di 1.09295 dan kemudian low-nya juga hal yang sama semakin meninggi. Artinya support di minggu kemarin mencapai di area 1.08350 dan di area tertinggi sebelumnya ya ini yang menjadikan resisten ya sempat menjadi resisten become support tentunya sudah di breakout dan menjadi high weekly yang baru. Oke, saya tandain dulu. Kemudian yang low minggu kemarin saya tandain menjadi low weekly yang baru dan sebelumnya saya ganti jadi support. Nah, seperti ini ya. Jadi range-nya itu pembentukan untuk pergerakan Euro USD itu berkisaran antara 1.08350 sampai dengan 1.09295. Dan yang perlu kita perhatikan adalah pergerakan untuk Euro USD sampai dengan posisi saat ini masih belum mampu bergerak di atas 50% ya, atau bergerak di atas golden level. Dan tentunya hal yang perlu kita perhatikan pasca terbentuknya bullish engulfing impulsif yang cukup kuat. Oke. Kemudian di minggu terakhir sebelum yang minggu kemarin ya, di minggu ini start tanggal 16 Januari itu membentuk pergerakan yang volatilitasnya tidak terlalu besar dan volumenya juga semakin mengecil. Tentunya di minggu kemarin terjadi long legs doji dan di mana long legs doji ini kita membutuhkan konfirmasi satu kali candle lagi ya. Khususnya di time frame weekly yaitu dari pergerakan hari Senin sampai dengan hari Jumat dan penutupannya akan membentuk candle bearish atau candle bullish. Dan jika mana terjadi pembentukan candle bearish, hati-hati. Maka saya pastikan Euro USD akan terjadi bearish untuk koreksi. Oke, saya ulangi ya. Terbentuknya long legs doji di minggu kemarin memberikan informasi akan membutuhkan ya konfirmasi penjelasan di minggu ini khususnya dari hari Senin tanggal 30 sampai tanggal 03 ya, tanggal 3 Februari apakah candle weekly untuk Euro USD membentuk impulsif bullish atau impulsif bearish. Jika mana membentuk impulsif bearish maka akan terjadi bearish untuk koreksi. Tapi kalau membentuk impulsif bullish maka akan terjadi penguatan berlanjut untuk Euro USD. Karena apa? Di minggu depan akan rilis ya tingkat suku bunga di Amerika yang dimana diprediksikan akan dinaikkan sebesar 25 basis point. Tentunya hal itu akan mempengaruhi USD dan pastinya akan berhubungan kuat dengan Euro USD. Oke, ini yang perlu kita sampaikan ya di time frame weekly untuk Euro USD. Sekarang kita lihat di time frame daily. Coba kita perhatikan di time frame daily apakah ada konfirmasi. Oke, saya menemukan di time frame daily start awal ada pembentukan 3 inside down, artinya ada mother bar di sini, ada inside bar, apalagi hari Senin besok ditutup di satu candle lagi ya, memperkuat penurunan daripada 3 inside down. Saya pastikan jika mana areanya membreakout di bawah low weekly 1.08350 bergerak di bawah area ini, maka kecenderungannya bisa dikatakan start awal terjadi bearish. Oke, kecenderungan menurut saya untuk minggu depan dengan adanya
pembentukan 3 inside down, saya katakan untuk Euro USD kecenderungannya turun. Hati-hati ya buat teman-teman semua. Tapi meskipun dorongan buyer yang masih cukup signifikan dari pergerakan compression yang membentuk sebuah pergerakan yang cukup rapat ya, tapi di sini menurut saya kita lihatlah nanti ya hari Senin, hari Selasa, menurut saya kecenderungannya kecenderungannya adalah turun. Oke ya, kecenderungannya adalah turun. Itu yang pertama kalau kita lihat di time frame daily. Dan kita lihat lagi di time frame 4 jam. Nah, di time frame 4 jam kemarin kita melihatnya kita masukkan area 50% sampai dengan area 61,8% ya untuk Fibonacci retracement. Coba sekarang ini sih masih ini ya, masih kita gunakan karena posisinya belum berhasil break di bawah low weekly atau menjadi strong low. Ya, di minggu kemarin belum terjadi breakout, maka kita lihat dulu ya selama hari Senin besok apakah mampu akan bergerak di bawah strong low. Ya, ingat apakah mampu bergerak di bawah strong low. Kalau berhasil breakout di bawah strong low, maka kita bisa fokus untuk entry posisi. Ya, khususnya di market Euro USD, kita fokusnya akan ambil posisi sell. Sebentar, saya coba lihat mengidentifikasi sekali lagi. Oke, saya melihatnya sebentar ya. Area ini sebenarnya bisa kita tarik ya. Sebentar, ini saya hapus dulu. Coba saya tarik trend line dari posisi sebelumnya ya, kurang lebih di sini ya. Oke, nah ini memang akan menguji kuat strong low ya menurut saya. Perhatikan, ini saya tarik ulang lagi trendline warna kuning dari posisi konfirmasi banyak penolakan di wilayah area ini. Oke, saya balikan lagi sebentar. Nah, ini adalah trendline-nya ya, Anda perhatikan. Ya minimal bisa buat kita acuan lah. Tapi tentunya di hari Jumat kemarin memang ada bearish engulfing ya. Ada bearish engulfing yang mendorong posisi saat ini kecenderungannya adalah kuat turun, dan ada MA50 yang akan diuji sekali lagi. Ya tentunya ini akan menjadikan uji kita di minggu ini ya. Oke, sekarang coba kita turunkan dulu di time frame 1 jam untuk kita bahas skenario yang akan kita lakukan. Khususnya di hari Senin, tentunya harapan saya sih ada kecenderungan minimal koreksi ya. Sebentar, saya buang dulu aja ini Fibonacci retracement-nya sementara ini. Ini saya buang dulu sebentar, saya rapikan ya. Oke, ini menjadikan support yang terdekat daripada harga running. Oke, range-nya Anda harus mengetahui di sini saya sampaikan range daripada Euro USD itu berkisaran antara ini 1.08350 ya, 08350 sampai dengan high weekly-nya 1.09295 sampai sini. Maka saya pastikan insya Allah akan terjadi kenaikan minimal mendekati wilayah resisten ini ya. Ini menjadikan titik uji. Oke, pantau wilayah ini. Jika mana ada pattern terbentuk, baik single pattern, double pattern atau triple pattern yang menunjukkan potensi penurunan, bisa sell menurut saya seperti ini nih. Ada bearish engulfing ya di sini, taking profit ya, minimal nanti kita lihat ya. Kalau menurut saya area yang bisa dikejar minimal mendekati wilayah ini, yaitu di kisaran 1.08505 ya. Di sini ada QM, ada Quasimodo ya. Tapi minimal kalau kita perhatikan memang dia membutuhkan sekali lagi konfirmasi kenaikan ya. Yang artinya inilah yang harus di breakout kalau pembentukan ini menjadi titik higher low berikutnya ya. Paham ya? Kalau ini menjadi titik higher low berikutnya, dia harus membreakout swing terakhir ini nih. Tapi kalau besok tidak terjadi dan dia bergeraknya break di bawah ini dan break menuju strong low, maka saya pastikan kita bisa fokus untuk sell-nya. Oke, sementara itu dulu ya. Sementara itu dulu yang perlu kita perhatikan adalah minimal resistennya di 1.08873. Kita pantau dulu wilayah tersebut untuk hari Senin. Ya, jadi skenario saya akan tunggu pergerakan ini naik dulu minimal sampai wilayah ini. Ya, nanti kita lihat kalau pergerakan di sini ternyata ada pembentukan bearish engulfing, bearish pin bar, saya pastikan dia akan bergerak menuju low
strong low-nya ya, menguji kuat wilayah ini. Minimal saya tandain dulu di sini. Oke, kecenderungannya seperti itu. Tapi kalau nantinya area resisten tersebut ternyata wilayah ini nih ya menjadikan titik 50% sampai dengan area ini, sebentar saya tandain dulu ya. Ini juga menjadikan titik pemantauan ya. Kalau ini terjadi breakout, oke, contoh ada impulsif bullish terjadi di wilayah tersebut, hati-hati. Kalau ini terjadi breakout impulsif bullish ya, maka kecenderungannya dia akan bisa bergerak naik lebih tinggi ya, sampai akan menguji kuat wilayah high weekly-nya. Oke. Nah, seperti itu. Jadi yang menjadikan pemantauan adalah minimal area resisten sampai dengan area 50%. Ya, area tersebut yang menjadikan titik pemantauan teman-teman besok untuk hari Senin. Oke, ini dari Euro USD. Sekarang kita akan berlanjut di market GBP USD. Untuk GBP USD kita lihat di time frame weekly, ini juga hal yang sama, membentuk long legs doji ya, di mana pergerakan buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang meskipun dorongan buyer lebih kuat. Artinya ada dorongan yang cukup signifikan ya, membentuk sebuah support minggu ini yang menjadikan low weekly ya, dan ini menjadi support di minggu sebelumnya ya, seperti ini. Dan artinya memang kita membutuhkan konfirmasi ya, hal yang sama seperti ini. Ini kan membentuk dragonfly doji, dan ini konfirmasinya terjadi minggu berikutnya naik. Dan saat ini minggu kemarin tertahan oleh seller yang cukup kuat karena sempat terjadi penurunan hingga mendekati key support yang telah terjadi breakout, meskipun kecenderungan tren besar untuk GBP USD masih kecenderungan naik. Oke, ini hal yang pertama. Jadi kita membutuhkan konfirmasi di minggu depan apakah membentuk candle turun atau candle bullish sampai dengan penutupan hari Jumat. Oke, sekarang kita turunkan dulu di time frame daily. Untuk di time frame daily terlihat pergerakannya konsolidasi ya, membentuk sebuah range pergerakan antara area high weekly ya sampai dengan posisi sebelumnya di area low weekly 1.22630, masih bergerak, belum membentuk, belum juga break di bawah area open bullish engulfing yang ini. Artinya masih kecenderungan kuat naik ya. Tinggal kita lihat apakah minggu depan khususnya di hari Senin mampu breakout di atas daripada high weekly-nya ya. Ini dari kondisi pergerakan konsolidasi dan membentuk bullish engulfing. Itu yang menjadikan catatan kita di GBP USD. Sekarang kita coba lihat lagi di time frame 4 jam. Ini ternyata memang tidak ada perubahan ya, pergerakan GBP USD lebih kecenderungannya adalah konsolidasi ya. Skenarionya masih sama, saya nggak akan menyampaikan yang terlalu detail. Untuk minggu depan konsepnya masih sama, kecuali sudah ada perubahan antara pembentukan breakout ya di atas high monthly sebelumnya yang menjadikan titik 1.24465 atau akan break di bawah wilayah support, yaitu di bawah open daripada bulls di time frame daily ya, yaitu di bawah 1.23122. Itu yang perlu kita perhatikan untuk minggu depan, khususnya di hari Senin. Oke, ini GBP USD saya lompatin langsung di market USD Jepang Yen. Di USD Jepang Yen coba kita lihat di time frame weekly. Nah, ini hal yang sama. Kemarin harapan saya untuk USD Jepang Yen secara tren besar, oke saya ulangi ya, secara tren besar pergerakan masih dalam tren turun. Oke, sekali lagi menguji wilayah key support yang sampai saat ini belum mampu juga di breakout, dan kondisinya masih dalam bayang-bayang impulsif bearish, di mana ada bearish engulfing di minggu sebelumnya. Oke, ini ada impulsif bearish yang memang posisinya belum terjadi breakout. Dan di inset bar ini khususnya di minggu kemarin hanya membentuk sebuah candle yang volatilitasnya tidak terlalu besar ya, lebih kecenderungannya konsolidasi atau membentuk sebuah area long legs doji atau bearish pin bar gitu loh. Ya, posisinya sangat tidak terlalu signifikan. Tentunya ini masih menunggu sebuah potensi di mana memang indeks dolar, karena hubungannya kuat dengan USD Jepang Yen, indeks dolar juga konsolidasi ya. Jadi pagi sudah saya bahas, silakan ditonton. Apalagi menunggu hasil The Fed ya, khususnya ini Jeremy Powell setelah mengumumkan nantinya ya suku bunga di Amerika kan saat ini akan dinaikkan sebesar 25 basis point menjadi 4,75% ya. Nantinya kita lihat hasilnya ya. Tapi setelah itu ada conference press ya, khususnya Jeremy Powell akan menyampaikan pidato kepada
para wartawan atau jurnalis yang ada di sana yang akan menyampaikan planning ke depannya seperti apa, dan itulah yang akan ditunggu oleh pelaku pasar, dan itu sangat mempengaruhi USD, khususnya USD Jepang Yen juga pasti akan mengikutin. Oke, saat ini terlihat market lebih menunggu ya hasil nantinya si Jeremy Powell akan menyampaikan apa setelah pasca terjadinya kenaikan tingkat suku bunga sebesar 25 basis point. Ini dulu yang perlu saya sampaikan untuk USD Jepang Yen. Dan di time frame daily kita coba lihat, dan tentunya memang pembentukan area base atau konsolidasi itu berkisaran antara area support di minggu kemarin 129.021, ini saya tandain menjadi low weekly. Oke ya, menjadi low weekly. Sebentar, terus kemudian yang high weekly-nya sudah saya ini nggak sampai high weekly ya. High weekly minggu sebelumnya kan di 131.574 dan posisinya sebenarnya di bawahnya ya, artinya tidak mampu break di atasnya daripada high weekly. Ini high weekly saya ganti resisten, dan ini saya menjadikan high weekly untuk di minggu kemarin. Ini range-nya ya, yang horizontal line high weekly dan low weekly ini range daripada minggu kemarin. Memang tidak terlalu signifikan dan masih bergerak di area trend line. Apakah nanti ada konfirmasi jelas pergerakan untuk minggu depan lebih breakout di atas daripada high weekly? Tapi kalau saya perhatikan memang range-nya ya, Anda bisa lihat range pergerakan daripada market USD Jepang Yen ini itu berkisaran ya antara, ini yang saya kasih lingkaran kecil, ini range-nya ya, saat range atasnya ini, bawahnya ini, dan menjadi key resistance adalah ini. Jadi posisinya masih kecenderungannya adalah turun, apalagi di sini sudah saya tandain order block time frame D1. Kalau naik pun hati-hati, posisi ini bisa menjadikan penolakan yang cukup signifikan. Artinya menurut saya kalau besok, minggu besok, USD Jepang Yen terjadi kenaikan pasca terjadinya kenaikan suku bunga sebesar 25 basis point yang menjadi 4,75%, yang artinya akan memperkuat indeks dolar sementara ya, jangka pendek, dan akan mempengaruhi USD Jepang Yen terjadi kenaikan berlanjut. Artinya akan menurut saya kalau kita lihat range pergerakannya ya, dengan posisi saat ini harga di kisaran 129.762, kemungkinan besar mendekati wilayah order block time frame D1 ini memungkinkan ini akan menjadi penolakan, baru dia akan berlanjut turun lagi. Menurut saya seperti itu. Ya, bisa dicatat ya. Untuk daily di USD Jepang Yen, kecenderungan minggu depan akan naik menuju order block time frame D1, baru dia akan terjadi penurunan. Karena di sini ada rally, base, rally, baru dia akan turun. Besar kemungkinan seperti itu. Oke ya, gambaran saya, tapi ya tetap kita harus waspada, harus melihat potensi mana yang harus di breakout dulu. Oke. Sekarang kita lihat di time frame 4 jam. Nah, di time frame 4 jam memang semakin kesini ya, artinya ada pembentukan yang dimana terjadinya ini ya. Sebentar, ini saya hapus dulu. Seperti tree inside down ya. Symmetrical triangle ya. Saya melihatnya seperti symmetrical triangle. Sebenarnya saya turunin dulu ke sana. Ya, symmetrical triangle itu tandanya seperti ini ya. Sebentar. Oke, ini posisinya itu dari, saya tarik dari sini. Ya, Anda bisa lihat. Nah, saya tarik seperti ini ya. Nah, inilah symmetrical triangle ya. Di mana posisinya itu semakin ke sini semakin mengecil. Ya. Nah, semakin ke sini semakin mengecil. Ini time frame 4 jam ya. Sekarang coba kita turunkan dulu di time frame 1 jam. Untuk time frame 1 jam pasti akan terlihat jelas swingnya. Nah, ini posisinya ya. Ini membentuk symmetrical triangle. Ini posisinya semakin lama semakin mengecil. Dan kalau kita lihat pergerakannya ya, itu sudah saya tandain yang menjadi low monthly sebelumnya adalah wilayah pantau, dan berikutnya wilayah pantaunya ada di bawah ini. Tinggal kita lihat nantinya selama 1 minggu mana dulu yang akan di breakout. Kalau antara dua informasi ini, kalau impulsif bullish terjadi, maka dia akan break di atas daripada low monthly, maka menuju area order block di time frame D1 yang ada di sini nih. Ya, di situ yang perlu kita perhatikan. Ini sudah saya tandain juga menjadikan titik pemantauan wilayah ini ya. Oke. Skenarionya seperti apa? Saya akan gambarkan langsung. Untuk market USD Jepang Yen, saya sebenarnya lebih wait and see. Saya akan tunggu karena dia masih membentuk sebuah area potensi seperti ini. Ya.
konsolidasi atau bergerak terbatas membentuk symmetrical triangle. Jadi kalau nantinya ada impulsi bullish, hal yang perlu saya lihat dulu adalah area low monthly sebelumnya. Nanti kalau kita perhatikan di sini, kalau break maka dia akan kecenderungannya ke high weekly ya, di high weekly-nya. Oke, kecenderungannya naik seperti ini ya. Nah, ini teman-teman tandain aja. Terus berikutnya sebentar. Itu ya high weekly-nya. Kalau kecenderungannya breakout impulsi bearish di bawah trendline bawah, break di bawah low weekly, maka kecenderungannya akan menuju ke support terendahnya. Targetnya sampai sana. Oke, itu dulu. Jadi saya akan menunggu memastikan antara low monthly sebelumnya area ini yaitu di 130.563 sampai dengan low weekly-nya 129.021, mana dulu yang akan di breakout impulsi bullish atau impulsi bearish. Oke. Jadi itu yang perlu saya sampaikan ya untuk market pair USD untuk minggu depan. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir supaya insya Allah banyak informasi yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you buat semuanya. Jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng yang bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.